Semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Novelia Helena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum KTSP di PAUD Goshen UM. Poin-poinnya terdiri dari yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, tujuan KTSP, dasar KTSP. Yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga ada karakteristik. Yang keempat ada struktur KTSP. Yang pertama ada latar belakang dari pengembangan kurikulum PAUD di TK Goshen UM, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam kondisi lingkungan, budaya, sosial, dan alam yang di dalam suatu daerah tersebut mempunyai berbagai macam potensi yang harus dikembangkan supaya dapat memajukan bangsa kita untuk lebih maju lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar pemikiran itu, maka dikembangkanlah apa yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan dari pengembangan kurikulum taman kanak-kanak ini untuk memberikan pedoman kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dalam mengembangkan program-program yang akan direncanakan. Selain itu, kurikulum taman kanak-kanak ini disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk menghadapi persaingan yang akan datang nantinya, supaya anak-anak dapat siap untuk menghadapi perkembangan zaman ini yang semakin maju ini. Belajar untuk menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan aktif. Yang ketiga ada dasar. Dasar dari pengembangan kurikulum ini yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang keempat ada visi, misi, dan tujuan. Yang pertama ada visi. Visi dari sekolah kami yaitu membangun anak cerdas, aktif, inovatif, berwawasan global, mandiri sejak usia dini. Misi dari sekolah kami adalah mewujudkan TK Goshen UM ini sebagai sekolah yang unggul, menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam hal IMTAK dan IKTEK, serta mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun global. Yang kedua adalah untuk menginspirasi anak untuk bersaing untuk keunggulan di dalam semua aspek kehidupan anak nantinya. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar proses untuk mencerdaskan anak-anak usia dini ini dan untuk memperkuat karakter anak yang tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mampu berpikir dan bertindak secara kreatif, kolaboratif, komunikatif, kritis, serta dapat menjadi anak yang berkarakter. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia dan sarana secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat memberikan layanan pendidikan terbaik untuk menyiapkan peserta didik memasuki pendidikan tinggi di tingkat nasional dan global. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pengembangan kurikulum PAUD Goshen UM ini adalah untuk mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif. Yang kedua adalah untuk mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik melalui pembelajaran yang berkualitas dan mengadakan pengembangan diri dengan bimbingan guru yang sangat berpengalaman. Yang selanjutnya ada karakteristik. Dalam kegiatan pembelajaran di TK Goshen UM ini yang dapat mewujudkan anak yang cerdas,
kreatif, inovatif, berwawasan global, mandiri. Sejak usia dini, model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran kelompok. Pembelajaran secara kelompok ini dilakukan oleh kelompok A dengan usia 4-5 tahun, untuk kelompok B dengan usia 5-6 tahun. Dalam pembelajaran satu kelas, kelompok A terdiri dari usia 4-5 tahun dibagi menjadi 3 kelompok. Nama hewan berkaki 4, misalnya kelompok kuda, sapi, dan kelompok gajah. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya. Dengan kelompok B. Kelompok B terdiri dari usia 5-6 tahun. Tujuan dari pembagian kelompok ini agar anak-anak mudah dalam bersosialisasi dengan guru dan mudah dalam memainkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Anak dapat juga bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghadapi supaya anak-anak dapat bekerja sama di luar sana dengan orang-orang baru yang akan mereka temui nantinya. Setiap seminggu sekali menggunakan bahasa Jawa supaya anak tidak melupakan budaya daerah dan mendaur ulang sampah untuk membentuk suatu benda yang dapat bermanfaat untuk lingkungannya. Contohnya seperti mendaur ulang plastik, kardus, botol itu untuk kerajinan setiap seminggu sekali. Yang selanjutnya adalah struktur KTSP. Di dalam struktur KTSP ini terdapat bidang aspek pengembangan. Di dalam bidang aspek pengembangan ini terdapat KI, KD, dan juga alokasi waktu. Di dalam KI bidang pengembangan dan aspek ini terdapat KI 1 sampai KI 4. Yang selanjutnya adalah program khusus dan pendukung. Di dalam program khusus dan pendukung terdapat ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler menari, musik, angklung, piano, bahasa Inggris, dan menggambar. Ada program khusus yang kami sediakan yang lainnya adalah play with computer, paint. Bermain komputer, mencampur warna di dalam komputer, supaya anak-anak dapat mengembangkan pengetahuannya tentang dunia IT. Yang selanjutnya adalah hobi membaca untuk meningkatkan kemampuan baca anak, kemampuan literasi anak menambah. Selanjutnya adalah cooking, memasak, supaya anak-anak dapat mengenali bagaimana cara memasak, mengenali bahan-bahan yang diperlukan di saat anak-anak akan memasak. Yang selanjutnya ada program Cintai Dirimu, Jumat Bersih, contohnya gosok gigi setelah makan, cuci tangan, potong kuku, membersihkan sepatu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada Outdoor Study, yang di dalamnya ada Fun Family. Fun Family ini bermain di luar ruangan bersama kedua orang tua di hari yang telah ditentukan, seperti contohnya di hari Sabtu. Yang selanjutnya ada wisata ilmu, seperti berwisata ke museum, berwisata ke kebun binatang, bercocok tanam, supaya anak-anak dapat mengenali lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada school meeting. Program pengembangan di kurikulum PAUD kami, yaitu ada pengembangan kurikulum moral dan agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kompetensi yang kami kembangkan yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan yang terdiri dari usia lahir sampai 2 tahun, yaitu pembelajaran dilaksanakan selama 120 menit per minggunya. 2-3 tahun 360 menit per minggunya. Usia 4-5 tahun 900 menit per minggu, terdiri atas 540 menit tatap muka, 360 menit pengasuhan program. Terdapat program-program tadi, kami mengembangkannya dan kami memberi beberapa waktu untuk anak-anak dapat mengembangkan bakatnya selain di bidang akademik. Selanjutnya ada usia 5-6 tahun. Di dalam usia 5-6 tahun ini mempunyai waktu 900 menit per minggunya, yang terdiri dari 150 menit untuk 6 kali pertemuan per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu.
Yang selanjutnya ada jumlah alokasi waktu 30 jam pembelajaran dalam satu minggu. Dalam satu hari terdapat 5 jam waktu pembelajaran yang terdiri dari pembukaan 30 menit, 1 jam pembelajaran. Inti kegiatan 60 menit, 2 jam pembelajaran. Yang selanjutnya ada istirahat 30 menit, 1 jam pembelajaran. Yang terakhir ada penutup. Penutup memiliki waktu 30 menit, 1 jam pembelajaran. Catatan untuk pembagian alokasi waktu ini yaitu untuk kegiatan pengembangan diri menggunakan waktu kegiatan pembelajaran. Jadi kita memiliki kebijakan untuk menjadikan satu waktu pengembangan diri dengan waktu pembelajaran.